Seperti apa pantauan arus balik Lebaran 2024? Kami akan bergabung dengan Indra Setia di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita ke Cikampek Utama terlebih dahulu. Seperti apa pantauan lalu lintas di sana? Ya, Nisa dan juga pemirsa dapat kami kabarkan update terkini di depan tol Cikatama, Jawa Barat. Saat ini terpantau dari pagi hingga malam hari terpantau sangat tinggi jumlah arus pemudik yang melakukan kegiatan arus balik periode 2024. Dan kemacetan ini atau kepadatan ini dinilai karena membludaknya atau tingginya volume pemudik melakukan kegiatan arus balik 2024 ini dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang mana data yang kami terima hingga sampai saat ini, Anissa, bahwasannya di malam hari ini akan diprediksi menjadi salah satu puncak terakhir arus balik 2024 yang mana mencapai di angka 180.000 pemudik dari berbagai kota di Jawa menuju ibu kota Jakarta pada malam hari ini. Yang mana kalau kita bandingkan, Anissa dan juga pemirsa, bahwasannya kalau dibandingkan dengan pada tahun 2023, tingkat volume arus balik 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 18%. Dan Anissa juga dan pemirsa dapat menginformasikan terkait skema yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni dilakukannya sistem one way dari kilometer 442 yang mana ruas tol Semarang Solo sampai gerbang tol Cikatama kilometer 72 dan dilanjutkan rekayasa kontraflow 3 jalur, Anissa, sampai kilometer 47, dan ini bersifat atau berlaku hingga pada tanggal esok hari 16 April 2024 pada pukul 24.00. Dan dalam pelaksanaannya tadi juga kami sempat bertemu dengan pihak Kapolri, Menhub dan Menko PMK yang mana meninjau langsung di gerbang tol Cikatama ini, Anissa, yang mana pihaknya untuk sebagai kompensasi untuk menanggulangi kemacetan di gerbang tol Cikatama ini, pihaknya memberikan kekeluasaan bagi pihak ASN untuk bekerja atau WFA dalam periode 16 hingga 17 April 2024. Sementara itu pihak Jasa Marga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang akan hendak mudik di tanggal periode 17 hingga 19 April 2024. Pihaknya akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20%, Anissa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan juga, Anissa, bagi Anda yang melakukan kegiatan arus balik 2024, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan kendaraan Anda tidak kehabisan BBM, itu yang paling terpenting, dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan dalam proses perjalanan berlangsung. Anissa. Baik, Indra, jika dibandingkan dengan kemarin malam yang juga adalah puncak arus mudik, terutama di gerbang tol Cikampek Utama, jika dibandingkan dengan kemarin, lebih banyak volume kendaraan mana, hari ini atau kemarin? Ya, Anissa, kalau kita dapat sampaikan, kita berbandingkan dengan hari kemarin, ini kenaikannya mencapai 30%, Anissa, yang mana ini lonjakan semakin tinggi karena mengingat sebagian masyarakat sudah mulai harus bekerja pada esok hari ataupun lusa, sehingga para pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 lebih memilih pada malam hari ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Satria melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kami akan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sudah ada rekan Ahmad Muharlin di sana. Muharlin, seperti apa antrean kendaraan yang akan menuju di kapal di Pelabuhan Bakauheni? Terima kasih, selamat malam Anissa. Hingga dengan malam hari ini, sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang ini yang akan menyeberangi Pulau Jawa masih terlihat memadati antrian pelabuhan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Prediksi dari PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan atau puncak dari arus mudik, prediksi terjadi pada hari Minggu kemarin dan hari Senin hari ini yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur
cuti bersama. Kondisi ini Anissa masih bersifat situasional, di mana pagi tadi kami sempat melaporkan jika kondisi kendaraan atau antrian sejak pagi sampai dengan siang hari sempat lengang begitu. Kemudian kondisi berbeda terjadi pada malam hari ini, di mana kendaraan sudah mulai terlihat kembali memadati antrian untuk masuk ke pelabuhan. Sampai dengan hari ini sebanyak sudah ada 50% dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak masa arus mudik kemarin, yang sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera yang akan kembali menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni ini, seperti menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tujuan Ciwandan, lalu Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang diperuntukkan bagi truk-truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Tanjung Priok. Selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Bakauheni dan Bakauheni Merak dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan. Jadi bagi Anda tidak perlu khawatir tiketnya ini akan hangus begitu ketika akan mengantri untuk menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Hal ini sebagai langkah dari PT ASDP untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti yang terjadi pada arus mudik kemarin. Maka dari itu kami juga menghimbau bagi para pemudik agar melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari supaya tidak kehabisan tiket, dan juga ini mencegah untuk penumpukan kendaraan akibat beberapa pemudik yang ingin menyeberang namun belum memiliki tiket. Dan juga untuk memperhatikan kembali jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal keberangkatan dari kapal agar tidak mengalami ketersendatan di antrian masuk ke kapal. Kemudian tiket harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa Anda pesan melalui aplikasi online lewat aplikasi Verizi. Anissa. Muharlin, kemarin sempat ada cekcok antara petugas dengan pemudik yang merasa didiskriminasi atau diterakhirkan untuk masuk ke kapal. Apakah hal ini terjadi lagi hari ini? Baik Anissa, memang kemarin jika kita mengulas kejadian kemarin di mana pada pukul 10 malam, di mana antrian sedang padat-padatnya begitu, kemudian ada ketegangan yang terjadi antara petugas pelabuhan dengan pemudik, di mana beberapa pemudik sempat marah begitu kepada petugas karena mereka melihat ada sebagian kendaraan yang didahulukan untuk masuk ke kapal daripada mereka para pemudik yang telah mengantri sejak berjam-jam begitu. Kemudian namun hal itu diantisipasi ketika bisa diredam begitu ketika si para pemudik ini kemudian mendapatkan gilirannya untuk masuk ke kapal. Hal ini nampak tidak terjadi berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini, di mana yang pagi sampai siang itu tidak terjadi penumpukan. Untuk malam hari ini pun masih terjadi antrian, namun antrian hanya untuk masuk ke kapal saja begitu, Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Indra Setia dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.